Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirhatul Aina, NIM 130401191300094 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SLIM 9 Boolean, mulai dari cara instalasi hingga menginput data. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Automasi Pusdokinfo. Dalam video kali ini akan memuat penjelasan dan praktik mengenai penggunaan SLIM 9 Boolean mulai dari instalasi hingga penginputan data. Sebelum mulai tahap instalasi, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai SLIM itu sendiri. Definisi SLIMS. Senayan Library Management System atau biasa kita kenal sebagai SLIMS adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan dengan sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. Seiring perkembangan waktu, aplikasi ini kemudian dikembangkan oleh komunitas pengguna dan penggiat SLIMS. Aplikasi SLIMS dibangun dengan menggunakan PHP dan basis data MySQL. Tujuan dan manfaat penggunaan SLIMS. Menurut Anonymous 2012 yang dikutip pada TK Bancin 2014, dengan menggunakan sistem automasi Senayan, maka pekerjaan yang ada sumber informasi pengolahan perpustakaan di perpustakaan akan semakin mudah. Manfaat lain dari penggunaan Senayan di perpustakaan yaitu 1. Dapat mempercepat proses temu balik informasi atau information retrieval. 2. Memperlancar proses pengolahan, pengadaan bahan pustaka, dan komunikasi antar perpustakaan. 3. Memudahkan pengolahan data perpustakaan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perpustakaan. Kelebihan SLIMS. Yang pertama adalah SLIMS dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan, SLIMS dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. SLIMS dikembangkan oleh SDM lokal atau SDM Bangsa Indonesia. Instalasi mudah dilakukan sebagai perangkat lunak yang tergolong dalam jenis perangkat lunak berbasis web. Mampu berjalan pada sistem operasi Linux maupun Windows. Memiliki dokumentasi yang lengkap dalam bentuk modul atau video, memiliki prospek pengembangan yang jelas, memiliki forum komunitas antar pengguna dan pengembang SLIMS. Dan yang terakhir, SLIMS dapat berjalan secara aktif hampir di semua sistem operasi yang bisa menjalankan bahasa pemrograman. Selanjutnya, selain kelebihan, SLIMS juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, kompatibilitas untuk mengakses SLIMS diperlukan web browser. Sayangnya, tidak semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan sempurna. Perangkat lunak ini merekomendasikan Mozilla Firefox sebagai web browser, sehingga jika pengguna web browser selain Mozilla Firefox, tampilan SLIMS tidak akan muncul secara sempurna. Misalnya, ada beberapa menu yang akan tertutupi oleh banner jika pengguna menggunakan Internet Explorer sebagai web browser. Namun, jika hanya digunakan untuk mengakses OPAC atau Online Public Access Catalog, semua web browser dapat digunakan. Yang kedua, otoritas akses file SLIMS menyediakan fasilitas upload atau unggah file. Dengan fasilitas ini, pengelola perpustakaan dapat menyajikan koleksi digital yang dimiliki perpustakaan, seperti e-book, e-jurnal, skripsi digital, tesis, dan koleksi digital lainnya. Namun, fasilitas upload file ini tidak dilengkapi dengan pembagian otoritas akses file. Akibatnya, koleksi digital yang telah diupload ke dalam SLIMS dapat diakses oleh semua orang. Kondisi ini tentu sedikit mengkhawatirkan jika koleksi digital yang diupload adalah skripsi, tesis, atau laporan penelitian digital. Skripsi digital, tesis, atau laporan digital dibatasi aksesnya karena koleksi digital jenis ini rentan dengan masalah plagiasi.
Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur yang terdapat pada Slims. Yang pertama ada online public access katalog atau OPAC dengan pembuatan thumbnail yang di-generate on the fly. Detail record juga tersedia format XML atau Extensible Markup Language Standard. Mods untuk kebutuhan web service, fitur Z39.50, P2P service dan SRU untuk copy cataloging dari berbagai perpustakaan, manajemen data bibliografi yang efisien, meminimalisasi pengulangan data, manajemen master file untuk data referensial seperti CMD, tipe koleksi, penerbit, pengarang, lokasi, supplier, dan lain-lain. Sirkulasi dengan fitur, transaksi peminjaman dan pengembalian, reservasi koleksi, aturan peminjaman yang fleksibel, informasi keterlambatan, dan denda. Manajemen keanggotaan, inventarisasi koleksi atau stock taking, laporan dan statistik, pengelolaan terbitan berkala, dukungan pengelolaan dokumen multimedia seperti MP3 dan dokumen digital, khusus untuk PDF dalam bentuk streaming. Slims mendukung beragam format bahasa, termasuk bahasa yang tidak menggunakan penulisan selain Latin. Menyediakan berbagai bahasa pengantar seperti Indonesia, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Dukungan modul Union Catalog Service, counter pengunjung perpustakaan, member area untuk melihat dan mengunduh koleksi yang sedang dan pernah dipinjam, dan yang terakhir modul sistem dengan fitur konfigurasi sistem global, manajemen modul, manajemen user dan grup, pengaturan hari libur, pembuatan barcode otomatis, dan utilitas untuk backup. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan serta fitur-fitur, persiapan sebelum menggunakan Slims perlu diperhatikan, dan beberapa hal ini perlu diperhatikan sebelum menggunakan Slims. Yang pertama, perangkat keras yang dibutuhkan agar Slims mampu berjalan dengan stabil. Perangkat lunak yang perlu disediakan sebelum melakukan proses instalasi Slims seperti Apache Web Server, MySQL, PHP, and web browser. Jenis tipe koleksi yang ada di perpustakaan, dan yang keempat jenis atau tipe keanggotaan yang ada di perpustakaan, yang kelima aturan peminjaman yang ada di perpustakaan, dan yang terakhir adalah kelompok pengguna aplikasi. Setelah kita mengetahui mengenai definisi, kelebihan, kekurangan, hingga fitur yang terdapat pada Slims, termasuk hal yang perlu diperhatikan sebelum menginstal Slims, dan sekarang saatnya kita untuk melakukan instalasi Slims. Pertama, buka terlebih dahulu web browser. Kemudian ketikkan slims.web.id, kemudian tekan enter. Ketika halaman Slims telah terbuka seperti ini, di sini ada beberapa menu seperti menu about, menu download, menu docs, dan lainnya. Pada halaman docs ini, kita dapat mengunduh file dalam bentuk PDF atau video yang dapat kita gunakan sebagai panduan instalasi Slims. Untuk mengunduh Slims itu sendiri, kita pergi ke menu download. Setelah muncul halaman seperti ini, maka kita hanya perlu mengunduh portable Slims. Namun, portable Slims ini hanya dapat digunakan pada komputer berbasis Windows. Dalam mendownload Slims, perhatikan kapasitas komputer agar tidak salah download. Sesuaikan dengan komputer yang akan dipakai. Di sini kita akan memilih versi 60 bit. Kita hanya perlu klik seperti ini. Maka di sini akan otomatis mendownload. Setelah kita selesai mendownload seperti ini, maka kemudian file ini kita pindahkan pada penyimpanan C atau D. Kita cut terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan. Di sini saya menggunakan penyimpanan D. Paste. Ingat, langsung letakkan file di penyimpanan luar. Jangan masukkan file ke dalam folder. Jadi, simpan langsung file ini pada penyimpanan D seperti ini.
Setelah itu, lakukan double klik seperti ini. Karena file masih dalam bentuk zip atau WinRAR, maka kita perlu mengekstrak file tersebut. Pilih folder seperti ini, kemudian ekstrak to. Karena di sini saya sudah melakukan ekstrak, maka setelah klik icon ini, kita akan mendapatkan folder seperti ini. Lalu, bagaimana untuk menginstal Slims-nya? Langkah selanjutnya adalah buka folder ini. Lalu, pada folder tersebut terdapat file httpd dan mariadb. Ketika akan menginstal Slims, maka aktifkan dua file ini terlebih dahulu. Pertama, double klik pada file httpd hingga muncul seperti ini. Kemudian kita minimize saja ini, kemudian lakukan hal yang sama pada mariadb, yaitu double klik hingga muncul tampilan seperti ini. Kita minimize. Ketika dua file tersebut telah terbuka, yang artinya sudah aktif, maka selanjutnya adalah membuka web browser. Dan kemudian web browser, kemudian ketikkan localhost 8089, lalu tekan enter. Ketika httpd dan mariadb telah diaktifkan, maka ketika kita melakukan pengetikan link tadi, akan ditampilkan halaman utama dari Slims itu sendiri. Ini masih menunggu. Nah, setelah berhasil menampilkan halaman seperti ini, artinya instalasi Slims telah berhasil. Jadi apabila link tadi sudah menampilkan hasil seperti ini, artinya Slims tersebut telah berhasil diinstal. Setelah layar menampilkan halaman seperti ini, artinya kita telah berhasil masuk ke dalam Slims. Di sini adalah tampilan dari Slims 9 Boolean. Di sini terdapat search box dan juga ada menu home, information, news, help, librarian, member area. Dan di sini di halaman ini pula kita dapat mengubah bahasa yang digunakan menjadi bahasa Indonesia. Kita klik Indonesian. Nah, di sini akan berubah menjadi Indonesian. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah masuk sebagai admin. Di sini kita klik member area atau area anggota. Kita klik, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Ini merupakan halaman untuk akses masuk sebagai member. Lalu bagaimana cara masuk sebagai admin? Nah, di sini kita perlu mengubah link ini. Di sini tertulis member, maka untuk dapat login menjadi admin, kita hapus kata member ini dan kemudian ganti dengan login. Lalu ketik enter. Nah, setelah ini diganti, maka akan menampilkan halaman untuk login sebagai admin. Maka kita masukkan terlebih dahulu nama akun, kemudian kata sandi, kemudian klik masuk atau kita tekan enter. Lalu setelah terlihat layar seperti ini, artinya kita telah berhasil masuk ke dalam aplikasi Slims sebagai admin. Di sini terdapat tulisan admin dan ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil masuk sebagai admin. Lalu langkah selanjutnya setelah kita berhasil menginstal, lalu kita masuk sebagai admin,
Yang pertama dilakukan adalah mengatur menu sistem ini. Kita atur terlebih dahulu menu sistem, kemudian kita dapat mengatur menu-menu yang lainnya. Pertama, kita klik menu sistem. Nah, di menu sistem banyak submenu seperti sistem configuration, sistem environment, sampai database backup. Nah, yang pertama adalah sistem configuration. Di sini kita dapat mengganti library name, library subname, dan sampai yang terakhir. Kita mulai dari library name. Library name ini kita perlu sesuaikan dengan perpustakaan kita, karena library name ini akan muncul pada label buku yang nantinya akan ditempel di punggung buku. Lalu nama library name ini juga akan muncul pada halaman pertama SLIMS yang tadi. Kemudian default app language kita dapat mengganti menjadi Indonesian. Nah, di sini sebelum melanjut ke opsi yang lainnya, ada baiknya kita save setting terlebih dahulu sehingga bahasa akan berubah menjadi Indonesia sehingga memudahkan kita untuk menyeting yang lainnya. Kita klik save setting terlebih dahulu. Setelah kita berhasil mengklik simpan pengaturan, maka bahasa akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan pada opsi selanjutnya, yaitu jumlah koleksi yang akan ditampilkan hasil pencarian OPEC. Di sini kita dapat atur 10 atau 20 jumlah koleksi yang akan ditampilkan. Maksud dari 10 ini akan ditampilkan ketika kita mencari pada OPEC. Saya akan tunjukkan contohnya, yaitu misalkan kita melakukan pencarian koleksi. Nah, ini adalah tampilan 10 koleksi yang ditampilkan ketika kita melakukan pencarian OPEC, ketika kita tadi mengatur pada jumlah pada menu sistem. Nah, nanti yang ditampilkan adalah 10 koleksi dan yang 10 selanjutnya akan ditampilkan pada halaman berikutnya. Jadi ini berpengaruh pada saat kita melakukan pencarian pada OPEC ini. Kemudian yang selanjutnya, tampilan judul terpilih di laman OPEC. Kita centang saja. Ini akan menampilkan data buku yang telah dimasukkan SLIMS di halaman awal SLIMS. Kita coba lihat contohnya seperti ini. Apabila kita centang opsi tadi, maka data buku yang telah dimasukkan pada SLIMS ini akan tampil di halaman pertama ini. Ketika kita centang, maka buku tersebut akan tampil di sini. Begitu. Untuk selanjutnya adalah pengembalian kilat. Di sini ada dimungkinkan dan tidak dimungkinkan. Di sini berpengaruh pada menu sirkulasi. Apabila kita pilih dimungkinkan, maka menu ini akan muncul pada menu sirkulasi. Jika tidak, maka menu ini tidak akan muncul pada menu sirkulasi. Yang selanjutnya adalah cetak bukti sirkulasi. Ini kita pilih jangan cetak. Kita bisa pilih cetak apabila kita sudah memiliki print stroke. Karena kita tidak memiliki print stroke, maka kita pilih jangan cetak. Yang selanjutnya adalah perubahan tanggal manual peminjaman atau jatuh tempo. Ini adalah sistem untuk dimungkinkan atau tidak dimungkinkan untuk merubah jatuh tempo secara manual. Di sini kita pilih dimungkinkan saja karena siapa tahu kita ingin mengubah jatuh tempo secara manual. Lalu mengabaikan batas pinjam. Itu kita pilih tidak dimungkinkan karena apabila kita pilih dimungkinkan, maka pemustaka akan dapat meminjam buku lebih dari batas pinjam. Misalnya, tipe mahasiswa itu diperbolehkan hanya pinjam 5 buku. Namun, apabila kita pilih dimungkinkan, maka tipe mahasiswa tersebut dapat meminjam lebih dari 5 buku. Nah, opsi selanjutnya adalah abaikan perhitungan denda kala libur.
ini harus dimungkinkan. Kita pilih dimungkinkan saja karena agar denda waktu weekend atau Sabtu Minggu itu tidak dihitung, atau waktu hari libur denda tidak dihitung. Apabila kita pilih tidak dimungkinkan, maka denda meskipun hari libur tetap dihitung. Untuk selanjutnya adalah izin pengunduhan berkas OPEC. Di sini kita pilih izinkan saja karena apabila kita pilih diizinkan, maka file yang disisipkan pada bibliografi pada suatu buku itu bisa di-download. Apabila kita dilarang, maka pemustaka tidak dapat mengunduh file yang disisipkan pada bibliografi. Opsi selanjutnya adalah sesi masuk berakhir. Di sini maksudnya adalah waktu akses. Apabila akun tidak bergerak selama 7.200 ini adalah dalam detik, maka akun tersebut akan logout secara otomatis. Jadi di sini kita bisa atur, misalkan ini 7.200, maka apabila akunnya berhenti tidak bergerak selama waktu yang ditetapkan, maka akan logout secara otomatis. Kemudian penyajian barcode. Di sini ada pilihan kode 39 dan kode 128, dan biasanya yang sering digunakan adalah kode 128. Untuk konfigurasi perhitungan pengunjung dengan IP, ini kita jika memilih dimungkinkan, maka hanya akan bisa diakses melalui IP ini, yaitu 127.0.0.1. Apabila kita pilih tidak dimungkinkan, maka dapat dibuka dari IP manapun. Misalkan ini dipilih dimungkinkan, maka IP yang hanya bisa masuk adalah yang sudah diizinkan, yaitu ini, IP ini. Selanjutnya adalah pembatasan akses penghitung pengunjung berdasarkan waktu. Ini jika dimungkinkan setiap orang maka bisa isi satu kali. Maksudnya di sini apabila ada pengunjung melakukan 2 kali scan dalam waktu 60 menit ini, maka tetap hanya akan dihitung 1 kali, kecuali kalau pemustaka men-scan 2 kali, namun misal 1 kali habis itu sudah lewat dari 60 menit, maka scan lagi, itu baru bisa dibaca 2 kali. Seperti itu, dan ini bisa disesuaikan. Setelah semua opsi telah diisi sesuai dengan keinginan kita, maka langkah selanjutnya adalah simpan pengaturan. Setelah tersimpan, maka artinya sistem telah selesai diatur. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita. Setelah mengatur sistem, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan pada menu keanggotaan. Kita klik terlebih dahulu menu keanggotaan. Di sini ada banyak submenu, mulai dari daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan, hingga impor data anggota. Yang pertama kali kita perlu lakukan pada menu keanggotaan ini adalah mencantumkan tipe keanggotaan. Kita buka. Secara default, Slim sudah menyediakan tipe keanggotaan standar. Namun, apabila kita ingin tipe anggota baru, maka kita dapat menambahkannya, yaitu dengan klik tambah tipe anggota baru. Di sini kita klik. Nah, cara mengisinya, tipe keanggotaan, misal kita isi mahasiswa. Lalu, jumlah pinjaman ini adalah batas pinjaman yang nantinya dapat dilakukan oleh tipe keanggotaan mahasiswa kita, misalkan 5. Lalu, lama peminjaman dalam hari, ini adalah 1 eksemplar kira-kira untuk mahasiswa, berapa hari lamanya untuk peminjaman, kita isikan 7. Untuk reservasi, ini adalah fitur untuk membooking buku yang masih dalam peminjaman anggota lain. Di sini kita pilih dimungkinkan saja, berarti tipe
keanggotaan mahasiswa dapat melakukan reservasi. Yang selanjutnya adalah jumlah reservasi. Di sini tergantung dari peraturan perpustakaan. Kita pilih 2. Yang selanjutnya masa keanggotaan dalam hari. Ini berarti masa keanggotaan tipe mahasiswa dalam SLIMS perpustakaan ini kita isikan 360 hari atau kurang lebih 1 tahun. Apabila masa keanggotaan habis, maka anggota tidak akan bisa melakukan kegiatan pada SLIMS ini, atau artinya masa keanggotaan sudah ditangguhkan. Untuk kali perpanjangan ini sesuai dengan peraturan juga, kita pilih 3. Berarti misal 3 kali perpanjangan, artinya 1 eksemplar dapat dipinjam oleh tipe mahasiswa ini maksimal 28 hari. Untuk selanjutnya yaitu denda per hari, ini juga sesuai dengan peraturan, yaitu denda kita isikan 250 per hari. Yang artinya ini akan diterima ketika anggota perpustakaan itu terlambat mengembalikan koleksi. Dan yang terakhir adalah toleransi keterlambatan. Ini kita isikan 2, artinya hanya 2 kali toleransi keterlambatan, atau bisa dikatakan 2 hari toleransi keterlambatan dari hari pengembalian yang sesungguhnya. Setelah selesai, maka kita dapat klik simpan. Oke, nah di sini sudah ada tipe keanggotaan jenis mahasiswa. Nah, apabila ingin menambahkan tipe keanggotaan baru yang lainnya seperti dosen, pegawai, atau yang lainnya juga bisa ditambahkan pada tipe ini. Lalu selanjutnya adalah menambah anggota. Kita klik menu tambah anggota di bagian kiri ini. Kita klik, lalu kita bisa langsung membuat atau menambahkan anggota. Di sini ID anggota kita dapat menggunakan NIM apabila ini merupakan perpustakaan universitas. Namun apabila ini perpustakaan sekolah, maka dapat menggunakan NISN. Untuk nama anggota kita tambahkan tanggal lahir, kita atur sesuai dengan informasi dari si anggota. Kita bisa open kalender dan menyesuaikan tanggal lahirnya. Di sini kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Setelah itu, anggota sejak dan tanggal registrasi ini merupakan default dari sistem. Jadi, ini sistem yang memberikan tanggal anggota sejak, yaitu sejak anggota tersebut ditambahkan. Lalu, kemudian berlaku hingga ini bisa set otomatis ataupun tidak dicentang. Misalkan kita set otomatis, maka akan mengikuti tipe keanggotaan, yaitu tadi 360 hari. Apabila mahasiswa jika tidak mau otomatis, ini bisa juga dilakukan dengan open calendar atau dengan disetting secara manual. Jadi masa berlaku tipe mahasiswa misalnya itu berarti 360 hari sesuai dengan tipe keanggotaan. Selanjutnya adalah institusi. Institusi kita isikan prodi atau program studi apabila ini perpustakaan universitas. Apabila sekolah, maka dapat kita masukkan sebagai kelas. Selanjutnya tipe keanggotaan ini adalah mahasiswa. Nah, maka karena di sini tipe keanggotaannya mahasiswa, berarti masa berlakunya set otomatis sesuai dengan tipe keanggotaan mahasiswa, yaitu 360 hari. Selanjutnya adalah alamat. Alamat ini opsional, bisa ditambahkan bisa tidak. Misalkan kita tambahkan di sini. Nah, kode pos juga seperti itu, mengikuti alamat rumah. Yang selanjutnya adalah alamat surat. Di sini bisa ditambahkan sama ataupun berbeda. Misalkan berbeda berarti alamat surat yang ditulis di sini berbeda dengan alamat rumah. Untuk selanjutnya adalah nomor telepon. Ini adalah opsi yang menurut saya penting karena
Misalkan sewaktu-waktu ada koleksi yang belum dikembalikan, maka pustakawan bisa menghubungi pemustaka lewat nomor yang tertera ini. Selanjutnya nomor faks, nomor identitas kita lewati. Nomor identitas bisa diisi nomor KTP. Dan ya selanjutnya adalah catatan. Ini bisa ditambahkan sebagai tanda dari pustakawan untuk pemustaka. Misalnya pemustaka belum mengembalikan buku atau pemustaka belum membayar denda. Nah, untuk tunda keanggotaan selanjutnya itu apabila kita centang, maka keanggotaan belum akan aktif. Namun, kita pilih tidak centang saja karena anggota ini akan aktif. Untuk foto, kita dapat melakukan browse dan kita dapat memilih foto yang akan digunakan. Untuk selanjutnya adalah surel. Surel ini maksudnya email, kita bisa masukkan, dan kata sandi baru. Kata sandi ini akan digunakan sebagai kata sandi ketika kita masuk sebagai anggota. Nah, setelah selesai, maka kita dapat klik simpan. Nah, oke. Nah, setelah tersimpan seperti ini, maka kita bisa lihat dari lihat daftar anggota. Nah, daftar anggota di sini sudah terlihat bahwa nama anggota, tipe keanggotaan, surel hingga terakhir diubah. Di sini kita dapat memencet icon pensil untuk menyunting apabila ada sesuatu yang ingin dibenarkan atau diperbarui. Untuk selanjutnya adalah pada menu peralatan, yaitu pencetakan kartu anggota. Di sini ketika kita sudah mengisi data anggota, maka dapat mencetak kartu. Yang pertama dilakukan adalah centang terlebih dahulu data anggota tersebut. Kemudian tambahkan dalam antrian ini, tambahkan, oke. Setelah berhasil, maka kita dapat cetak kartu anggota dari data yang terpilih. Nah, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Karena ini tidak ada fotonya, jadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini kartu anggota yang bisa dicetak. Lalu, misalkan kita ingin melakukan penyesuaian pada kartu anggota, maka kita dapat mengklik setelan cetak kartu anggota. Nah, di sini kita dapat memilih kustomisasi. Di sini kita dapat melakukan penyesuaian yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah mengenai ekspor data anggota. Menu ini adalah dimaksudkan untuk mengekspor data ke dalam format CSV. Jadi data anggota perpustakaan ini akan diekspor menjadi file dalam bentuk CSV. Kita coba ekspor. Kita buka. Nah, ini contoh dari ekspor data anggota. Nah, di sini data anggotanya akan terlihat. Sedangkan untuk menu data impor ini adalah dimaksudkan untuk memasukkan data ke dalam sistem dari file yang berformat CSV. Ini dapat digunakan ketika memasukkan data anggota yang terbilang banyak. Misalkan ada 100 orang, maka kita dapat menggunakan impor data anggota ini untuk memudahkan, sehingga tidak perlu memasukkan secara manual melalui tambah anggota ini. Itu adalah fitur-fitur atau menu-menu yang ada dalam menu keanggotaan yang dapat kita lihat. Setelah kita selesai mengatur pada menu keanggotaan, maka selanjutnya adalah kita menuju menu bibliografi.
Di sini terdapat banyak submenu mulai dari daftar tambah bibliografi baru, eksemplar, daftar eksemplar, hingga impor data eksemplar. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah daftar bibliografi. Di sini akan ditampilkan bibliografi yang telah ditambahkan pada sistem atau SLIMS perpustakaan ini. Seperti ini adalah berarti data-data dari buku tersebut sudah dimasukkan atau diinput dalam SLIMS. Yang kedua adalah tambah bibliografi baru. Ini ada dua cara, kita dapat langsung mengklik atau memilih menu ini yang di pojok kanan atas atau tambah bibliografi baru di pojok kiri. Kita pilih ini, kemudian akan tampil seperti ini. Kita tinggal menambahkan informasi dari buku terkait yang akan dimasukkan ke dalam SLIMS ini. Yang pertama adalah judul. Judul, kita masukkan judul buku. Misalnya nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menambah pengarang. Di sini kita dapat tambah data pengarang. Kita nama pengarang ketikkan. Kemudian di sebelah kanannya ada opsi mengenai apakah pengarang tersebut nama orang, badan organisasi, atau konferensi. Kita pilih nama orang. Setelah itu di sisi kanannya lagi ada opsi mengenai jenis apakah pengarang tersebut pengarang utama, tambahan, atau editor, dan sebagainya. Kita pilih pengarang utama. Kemudian sisipkan dalam bibliografi, kita klik. Nah, setelah itu berarti pengarang telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya adalah pernyataan tanggung jawab. Ini berisi pernyataan pertanggungjawaban dari buku tersebut. Biasanya ini dapat diisi sesuai dengan nama pengarang saja. Atau misalkan berbeda, berarti misalkan buku terjemahan, itu pernyataan tanggung jawabnya bisa diubah menjadi pengarang sesungguhnya. Dan ada fitur lain, yaitu apabila kita memang masih ragu, kita dapat menahan kursor di sini dan akan menampilkan informasi di dalam kotak biru tersebut untuk kita baca, sehingga kita dapat meyakinkan apakah data yang kita masukkan itu benar atau tidak. Selanjutnya adalah edisi. Di sini edisi dapat diisi dari edisi buku, misal edisi 1 atau edisi revisi. Karena ini tidak ada, maka kita kosongkan saja. Selanjutnya, info detail spesifik. Ini biasanya ditambahkan untuk jenis koleksi seperti globe, peta, atau alat peraga lainnya. Selanjutnya adalah pembuatan nomor eksemplar. Ini digunakan untuk membuat kode eksemplar atau buku yang akan dimasukkan pada SLIMS. Di sini ada pilih pola. Karena belum ada pola baru, maka kita pilih pola. Karena ini belum ada pola, maka kita pilih pola. Kita pilih pola dulu, lalu kita masukkan item, total item dari eksemplar yang akan kita buat, lalu kita bisa tambah pola baru. Di sini, nah ini sudah tertera, kita langsung simpan saja. Oke, selanjutnya kita pilih pola. Kita pilih pola ini. Selanjutnya juga kita dapat menambahkan atau menentukan jenis koleksi apa ini. Kita pilih pilihan, kita bisa lokasi, kita ubah menjadi my library, tipe koleksi, bisa kita pilih textbook. Pembuatan nomor eksemplar ini adalah untuk memudahkan ketika kita melakukan peminjaman buku di SLIMS perpustakaan, sehingga tidak perlu berpusing-pusing karena sudah ada nomor eksemplar. Kemudian untuk GMD ini kita pilih teks karena
Jenis koleksi ini adalah buku teks atau bisa disesuaikan dengan koleksi yang dimasukkan. Yang selanjutnya adalah tipe isi, tipe media, dan tipe pembawa. Ini kita skip karena ini secara tidak langsung itu berhubungan dengan penulisan RDA. Jadi apabila kita melakukan penulisan dengan RDA, maka ini dapat diisikan. Kita skip terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah kala terbit. Kala terbit ini tidak digunakan, kita pilih tidak digunakan karena ini adalah bukan terbitan berseri. Kala terbit ditambahkan apabila jenis yang dimasukkan adalah terbitan berseri seperti koran ataupun majalah. Untuk selanjutnya ISBN ini sesuai dengan buku kita masukkan. Kemudian penerbit buku tersebut apa, kita bisa ketikkan misal Gramedia. Apabila belum ada opsi Gramedia, maka kita dapat tambah baru. Namun apabila kita sudah ada opsi, nah maka kita dapat langsung mengklik sesuai dengan buku tersebut. Kemudian tahun terbit, kita masukkan tahun terbit buku. Tempat terbit juga sama seperti penerbit, apabila belum ada maka bisa ditambahkan, apabila sudah maka dapat langsung diklik seperti ini. Selanjutnya adalah deskripsi fisik. Ini dapat diisi kolasi buku tersebut, misalnya jumlah halaman atau ilustrasi dan ukuran buku. Untuk selanjutnya adalah judul seri. Ini ditambahkan apabila koleksi yang dimasukkan memiliki judul seri. Karena ini tidak ada, maka kita kosongi. Nomor klasifikasi ini sesuai dengan buku, karena ini buku perpustakaan maka nomor klasifikasinya adalah 020. Nah, untuk nomor panggil karena klasifikasinya 020 dan penerbitnya Hartono, maka kita tulis seperti ini. Selanjutnya adalah subjek. Ini disesuaikan dengan buku kita tambah subjek. Di sini kita bisa tambah kata kunci, misal perpustakaan. Kita bisa tambahkan sisipkan dalam bibliografi. Nah, seperti ini. Ini bisa disesuaikan dengan buku dan kebijakan perpustakaan sendiri. Namun biasanya ditambahkan saja, misalkan ini buku perpustakaan, maka ini subjeknya perpustakaan. Selanjutnya adalah bahasa. Di sini adalah bahasa dari buku tersebut. Karena ini buku berbahasa Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Selanjutnya adalah abstrak atau catatan. Ini dapat berisi informasi yang tidak tercover pada opsi-opsi di atasnya. Jadi misal ada informasi penting lainnya namun belum dapat dimasukkan, maka dapat dimasukkan di sini. Kemudian adalah gambar sampul. Gambar sampul ini kita dapat melakukannya browse. Lalu kita dapat memilih gambar sampul, karena di sini tidak ada maka tidak dicontohkan. Tapi bisa langsung browse, langsung tambahkan saja. Kemudian lampiran berkas. Lampiran berkas ini terkait dengan koleksi. Misalnya buku tersebut memiliki dalam bentuk PDF, maka ini dapat ditambahkan, atau misal CD audio. Ini bisa ditambahkan yaitu dengan cara judulnya, terus ditambah browse dan lain-lain, bisa disisipkan di sini sehingga pemustaka apabila ingin mendownload versi digital itu dapat, yaitu misal versi PDF itu dapat diunduh apabila dilampirkan. Untuk selanjutnya adalah data bibliografi terkait. Ini untuk memberikan relasi kalau buku ini tuh ada kaitannya dengan buku lain. Jadi misal buku ini memiliki kaitan dengan buku lain yang berbeda judul. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Selanjutnya adalah sembunyikan di OPEC. Ini dapat kita pilih tunjukkan atau sembunyikan. Apabila ditunjukkan, maka buku tersebut akan ditampilkan di pencarian OPEC atau di pencarian katalog. Namun apabila kita pilih disembunyikan, maka hanya pustakawan yang mengetahui bahwa buku tersebut ada di SLIMS perpustakaan ini. Selanjutnya adalah promosikan ke beranda. Ini kita bisa pilih jangan promosikan atau promosikan. Ini itu
itu berpengaruh pada apabila kita promosikan, maka buku tersebut tuh akan dipajang pada halaman awal gitu. Jadi sebelum kita mencari pencarian, buku tersebut tetap dipajang di awal. Nah, kita pilih jangan promosikan saja. Kemudian yang terakhir adalah label. Di sini ada new title, favorite title, atau multimedia. Ini bisa dipilih untuk menandai apakah buku tersebut itu favorite title, atau new title, atau multimedia. Karena ini data buku baru, maka kita pilih new title. Nah, setelah selesai diisi, maka kita dapat melakukan klik simpan. Nah, maka data di bibliografi telah disimpan. Untuk melihatnya, kita dapat ke daftar bibliografi. Nah, di sini ada judul bibliografinya, ada ISBN-nya, ada salinannya, dan perubahan terakhir. Di sini juga ada pensil ini untuk merubah, misalkan ada sesuatu yang ingin diedit, maka kita dapat disunting seperti ini. Selanjutnya, setelah kita melihat daftar bibliografi, kita akan pada menu cek daftar eksemplar. Di sini akan terlihat, karena tadi kita mengatur bahwa buku tersebut ada 5 eksemplar, maka di sini juga akan terlihat ada 5 eksemplar. Di sini ada P0001S hingga P00005S. Di sini berarti sesuai dengan sistem yang kita atur, yaitu ada 5 eksemplar. Kemudian daftar eksemplar keluar ini akan menampilkan daftar eksemplar yang sedang dipinjam. Karena Slims ini belum ada peminjaman, maka belum ada daftar yang tersedia. Selanjutnya adalah menu pada pencetakan label. Ini adalah label yang diletakkan di punggung buku. Apabila kita sudah mengentry pada Slims, maka kita dapat langsung mencetaknya lewat Slims ini, yaitu caranya dengan menandai koleksi yang akan dicetak label bukunya. Kita centang terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan dalam antrian. Oke. Setelah tertambah pada antrian cetak, maka sekarang kita pilih cetak label data dari data terpilih. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini mengapa tadi nama library-nya atau nama perpustakaan kita ganti, karena nanti akan tercetak pada label buku seperti ini. Karena kita tadi menandai ada 5 label buku, maka ini yang tercetak akan ada 5. Jadi tinggal printer langsung bisa dipotong dan ditempelkan pada punggung buku. Selanjutnya adalah menu mencetak barcode eksemplar. Ini sama seperti pencetakan label, kita tinggal tandai terlebih dahulu, kemudian tambahkan pada antrian. Oke, setelah masuk pada antrian, baru kita cetak barcode dari data terpilih. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini juga sama, kita tinggal printer, kemudian kita potong, kemudian ditempelkan pada punggung buku seperti label buku tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Yang selanjutnya adalah mencetak katalog. Sebelum mencetak katalog, di sini ada ekspor data mark dan import data mark. Ini artinya seperti backup. Jadi ini dapat mengimpor atau mengekspor data ke Slims lain. Jadi ini seperti backup data. Yang selanjutnya adalah mencetak katalog. Di sini bukan hampir, tapi sama seperti pencetakan label dan barcode. Kita tandai terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan ke antrian. Oke.
Lalu kita cetak katalog seperti tadi dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini karena sudah tersistem gitu, jadi langsung katalognya ada 3 sesuai dengan subjek, judul, dan sesuai dengan pengarang. Ini bisa langsung di printer saja langsung dan bisa dipotong untuk ditempelkan pada buku. Selanjutnya adalah mengenai ekspor data biblio. Ini hampir sama seperti ekspor pada data anggota. Ini kita ekspor sekarang, nanti akan berbentuk dalam CSV. Nanti seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti ini data bibliografi. Karena tadi banyak biblio yang sudah dimasukkan, maka ini juga banyak sesuai yang sudah dimasukkan. Untuk impor data biblio ini sama seperti fungsinya pada keanggotaan. Apabila kita ingin mengimpor data biblio dalam jumlah banyak dan berbentuk CSV, kita dapat melakukan pada impor data biblio ini. Untuk ekspor data eksemplar ini sama seperti data biblio juga fungsinya, dan untuk impor juga sama seperti impor data biblio. Selanjutnya, setelah selesai pada menu bibliografi, adalah yang perlu kita lakukan adalah melakukan kegiatan pada menu sirkulasi. Kita klik menu sirkulasi. Menu ini digunakan atau dapat digunakan setelah data bibliografi dan keanggotaan diinput, karena data dari dua menu tadi itu berhubungan pada menu sirkulasi ini. Di menu sirkulasi ini terdapat banyak submenu, misal mulai transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah, daftar keterlambatan, hingga reservasi. Pertama-tama, kita untuk memulai transaksi, kita klik mulai transaksi, dan seperti ini gambar atau tampilan awal pada submenu mulai transaksi. Di sini kita bisa langsung menambahkan ID anggota. Tadi kita ketikkan, lalu kita bisa mulai klik transaksi. Selain bisa menggunakan ID, kita juga dapat dengan pembacaan barcode. Kita mulai transaksi. Kemudian, nah seperti ini tampilan dari menu mulai transaksi setelah kita memasukkan ID anggota. Di sini ada beberapa submenu lagi seperti peminjaman, pinjaman saat ini, reservasi, denda, dan sejarah peminjaman. Peminjaman ini adalah menu yang digunakan untuk meminjam buku. Sedangkan yang pinjaman saat ini akan memperlihatkan koleksi yang sedang dipinjam. Jadi, apabila kita memiliki beberapa koleksi peminjaman, maka di sini akan terlihat daftarnya. Selanjutnya yaitu menu reservasi. Ini menu untuk melakukan pembookingan buku. Nah, di sini kita cari title-nya terus tambah ke reservasi. Ini untuk buku yang kita inginkan namun masih dipinjam oleh anggota lain. Untuk menu denda di sini akan memperlihatkan jumlah denda yang kamu punya. Misalkan kamu terlambat membayar atau mengembalikan buku. Nah, di sini denda akan terlihat sebelum denda tersebut dibayarkan. Kemudian menu sejarah ini akan memperlihatkan daftar buku yang pernah dipinjam atau di sini pernah dipinjam, ini sejarah peminjaman. Ini sejarah peminjaman bagi satu ID anggota. Jadi ID anggota ini sejarah peminjamannya ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk melakukan peminjaman, kita klik menu peminjaman, kemudian masukkan kode. Misal kodenya. Nah, ini langsung kita klik pinjam, atau bisa masukkan kode atau men-scan barcode buku. Kita klik pinjam, kemudian akan muncul koleksi yang ingin kita pinjam ini, mulai dari kode, judul, hingga tanggal pinjam sampai tanggal kembali. Lalu kemudian setelah sesuai, kita bisa klik selesai transaksi. Oke.
Nah, maka kita bisa lihat apakah peminjaman kita sudah masuk atau belum. Kita bisa cek melalui kita masukkan kode atau ID lagi lalu mulai transaksi. Nah, di sini tadi bukan lagi peminjaman, namun di peminjaman saat ini kita ada buku yang masih dipinjam ini. Kemudian selanjutnya adalah pastinya kalau ada kegiatan peminjaman maka akan ada kegiatan pengembalian. Untuk mengembalikan sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan memasukkan ID anggota seperti tadi. Kita masukkan kemudian mulai transaksi. Nah, di peminjaman saat ini kita bisa langsung klik kembali apabila kita ingin mengembalikan atau klik perpanjang jika ingin melakukan perpanjangan. Nah, untuk pengembalian cara kedua itu bisa melalui menu pengembalian kilat. Di sini menu pengembalian kilat dapat kita gunakan karena pada menu sistem tadi kita perbolehkan pengembalian kilat ini digunakan. Untuk pengembalian kilat ini tidak memasukkan ID anggota, namun kita masukkan ID eksemplar tadi. Nah, ID eksemplar kita masukkan, kemudian klik kembali. Maka secara otomatis buku tersebut akan dikembalikan. Selanjutnya untuk menu aturan peminjaman. Aturan peminjaman ini sama seperti aturan tipe keanggotaan. Untuk menambahkan aturan peminjaman seperti tadi keanggotaan, kita dapat menambahkan tipe keanggotaan. Kalau ini bisa aturan peminjaman sesuai dengan tipe keanggotaan. Kita bisa tambahkan aturan peminjaman di menu ini. Kita klik, kemudian cara mengisinya sederhana, cukup kita tipe keanggotaan kita ganti mahasiswa, tipe koleksi, kira-kira yang bisa dipinjam apa saja, kita pilih semua. Untuk GMD apakah teks atau global atau yang lainnya kita bisa pilih, kita pilih teks saja. Jadi tipe mahasiswa itu dapat meminjam semua jenis koleksi dalam bentuk teks. Kemudian jumlah peminjaman itu bisa kita maksimalkan 5, periode peminjaman itu bisa kita beri waktu 7 hari, kali perpanjangan bisa kita berikan 3 kali, denda harian sesuai dengan aturan yaitu 250 misalnya, dan toleransi keterlambatan itu selama 2 hari. Setelah diisi semuanya, kita bisa klik simpan. Oke, maka akan muncul aturan peminjaman untuk mahasiswa yaitu tipe koleksinya, GMD-nya teks, jumlah peminjamannya 5, periodenya 7, dan ini juga bisa disunting dengan icon pensil ini. Selain itu, perpustakaan juga dapat menambahkan aturan peminjaman lain seperti aturan peminjaman bagi dosen atau pegawai. Itu sesuai dengan kebutuhan saja. Yang selanjutnya adalah sejarah peminjaman. Di sini maksudnya atau menu ini akan menampilkan semua peminjaman dari seluruh anggota. Jadi misalkan tadi kita kan memasukkan ID, itu ada sejarah peminjaman, itu hanya khusus untuk satu orang saja. Namun kalau pada menu ini semua sejarah peminjaman dari seluruh anggota atau membership dari SLIMS perpustakaan ini akan bisa ditampilkan. Karena tidak ada secara peminjaman di sini. Lalu daftar keterlambatan ini juga sama seperti daftar sejarah, akan berisi data koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan. Jadi di sini misalnya ID 395 belum mengembalikan, di sini akan terdaftar bahwa ID tersebut belum mengembalikan, artinya telat dan akan mendapatkan denda. Untuk menu terakhir adalah reservasi. Di sini akan berisi koleksi yang sedang di-booking oleh pemustaka. Jadi, apabila ada ID anggota atau salah satu pemustaka melakukan pembookingan, di sini akan ada daftar reservasi dari seluruh anggota yang melakukan reservasi itu. Jadi, semua ID anggota yang melakukan reservasi atau pembookingan buku akan terdaftar di sini.
Begitu merupakan menu-menu yang dapat saya jelaskan pada menu sirkulasi. Setelah kita selesai melakukan kegiatan pada menu sirkulasi, itu artinya kini kita akan melakukan logout dari tampilan admin ini. Karena kita tadi sudah banyak belajar mengenai sistem, penambahan bibliografi, penambahan keanggotaan hingga sirkulasi. Sekarang waktunya untuk logout dari menu admin ini. Caranya klik menu keluar ini. Nah, setelah keluar seperti ini, itu artinya kita sudah logout dari menu admin. Namun, penutupan Slims ini belum selesai. Setelah lakukan logout, maka ada kegiatan lain, yaitu menutup HTTPD. Karena sebelum masuk ke dalam Slims tadi kita mengaktifkan HTTPD, maka sekarang waktunya untuk mematikan HTTPD terlebih dahulu. Caranya dengan menekan Ctrl+C, kemudian setelah terlihat seperti ini, kita klik atau ketik Y, lalu Enter. Lakukan hal yang sama terhadap menu MariaDB. Kita lakukan Ctrl+C, tunggu hingga muncul instruksinya seperti ini, kita ketik Y, lalu Enter. Nah, setelah seperti itu, maka Slims telah tertutup dengan baik. Kita dapat melakukan close tab ini. Nah, setelah kita tadi belajar banyak mengenai Slims, mulai dari instalasi hingga menginput data seperti melakukan pengaturan sistem, menambah keanggotaan, bibliografi, hingga melakukan sirkulasi, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sistem otomasi seperti Slims ini membantu pustakawan dalam mengelola perpustakaannya. Di dalam Slims sudah terdapat banyak layanan seperti layanan sirkulasi, bibliografi, hingga keanggotaan, dan lain sebagainya. Menu-menu tersebut tentunya disediakan guna memudahkan pustakawan untuk mengorganisir perpustakaannya. Demikian video dari saya mengenai penggunaan Slims mulai dari instalasi hingga menginput data serta melakukan beberapa kegiatan di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.